Halo saudara-saudariku yang terberkati, semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita mengambil waktu sejenak untuk melihat peristiwa-peristiwa hidup kita, tentu Anda dan kita semua pernah mengalami ragam macam peristiwa yang membuat kita menjadi putus asa dan juga kehilangan harapan. Kita mengalami putus asa dan kehilangan harapan ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang harus kita alami. Peristiwa itu bisa berupa peristiwa sakit yang harus diderita dan kita belum bisa berdamai dengannya. Atau juga peristiwa kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Pengalaman dikhianati atau peristiwa dikhianati, kekecewaan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, yang sampai pada titik di mana kita mengalami keputusasaan dan kita tidak tahu harus kemana. Dan kita mengalami gelapnya hidup dan hilangnya harapan di dalam kehidupan ini. Maka di saat kita mengalami kehilangan harapan, mengalami kekosongan di dalam hidup, kita butuh sandaran dan kekuatan yang kepadanya harapan kita itu bisa muncul kembali. Harapan kita itu bisa bersemi kembali. Maka peristiwa yang kita dengar dalam sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita pada hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021, ditawarkan kepada kita Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Dikisahkan di situ bagaimana banyak orang itu berusaha mencari-cari dan akhirnya mereka menemukan Tuhan. Sekiranya peristiwa ini juga menjadi situasi batin tiap jiwa, tiap orang yang putus asa dan juga kehilangan harapan. Dan tentunya harapan sebagai orang beriman adalah imannya kepada yang ilahi, imannya kepada Tuhan. Maka ini juga menjadi harapan kita ketika kita mengalami situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidup ini. Kita tahu kemana harus mengadu, kemana harus datang. Sama seperti mereka, banyak orang yang datang mencari dan akhirnya mereka menemukan Tuhan. Semoga gerakan ini juga menjadi gerakan kita yang mengalami kekosongan, yang mengalami hilangnya harapan dan keputusasaan. Gerakan mereka yang mencari dan akhirnya menemukan Tuhan. Semoga menjadi gerakan Anda dan kita semua yang mengalami hilangnya harapan dan mengalami kekecewaan dan keputusasaan. Mengapa kita berani datang kepada Dia? Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk mereka. Maka ini juga bisa menjadi keyakinan Anda dan kita semua. Ia juga tergerak hatinya kepada kita yang mau datang kepadanya dengan segala keluh kesah, perjuangan, kekhawatiran, kekecewaan, dan hilangnya harapan kita. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, apa yang dilakukan oleh banyak orang untuk datang dan mencari dan akhirnya menemukan Tuhan, ini juga menjadi gerakan bagi kita untuk mau datang kepadanya. Ketika kita mau datang kepadanya dengan segala dinamika perasaan dan perjuangan hidup kita, tentunya Dia yang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan juga akan memberikan kelegaan, memberikan sukacita, memberikan penghiburannya kepada kita, sehingga kita yang kehilangan harapan tumbuh kembali, harapan kita menjadi bersemi kembali oleh karena keyakinan bahwa Tuhan Yesus hadir untukmu, hadir untuk kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, berdasarkan keyakinan dari sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, di mana mereka yang kehilangan harapan dan makna hidup datang kepada Tuhan dan akhirnya menemukan kembali harapan dan makna hidup mereka, maka pada kesempatan ini kita akan datang kepadanya, kita mohon berkat-Nya untuk hidup kita, agar kita memiliki keberanian dan cukup kekuatan untuk menapaki hari-hari kita ke depan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu yang selalu ajaib untuk kami. Penyertaan dan pendampinganmu selalu nyata kami rasakan di dalam setiap langkah perjuangan hidup kami. Di saat kami susah, di saat kami payah, di saat kami mengalami kehilangan harapan dan keputusasaan, kami yakin bahwa Engkau tetap hadir di situ, menemani dan menguatkan kami. Terlebih sabdamu yang kami dengar pada hari ini, di mana banyak orang datang, mencari dan akhirnya menemukan Tuhan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami harus mengalami kekecewaan dan keputusasaan, kami ingat kepada siapa kami harus datang, yakni kepada Yesus Kristus Putramu Tuhan kami. Dengan segala dinamika perasaan dan perjuangan hidup kami dan juga harapan-harapan kami, kami yakin bahwa ketika kami datang kepadanya dengan segala kebutuhan, kesakitan, dan kehilangan harapan yang sedang dan kami alami, sungguh-sungguh menemukan jawaban dan menemukan pemulihan dari segala hal yang tidak mudah yang kami hadapi, tetapi kami datang kepadanya, kepada Yesus Tuhan kami, maka Ia pun akan berikan kekuatan kepada kami. Pada kesempatan ini pula kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang masih berjuang di dalam kesakitannya, dalam kesendiriannya. Semoga mereka semua mampu menemukan makna hidup, mampu menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan kekuatan oleh karena iman mereka kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.